Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, untuk pelajaran bahasa Inggris kita mulaikan sekarang ya. Oke, good afternoon Kak Siti. How are you? Gimana kabarnya? Baik ya. Good or fine ya. Ya oke. Untuk materi sore hari ini kita akan membahas tentang posesif ya. Iya, Kak Siti Mariam kemarin hadir ya. Kemarin nggak hadir, Bu. Oh iya, untuk kemarin kita off dulu. Nah, yang sebelumnya masih ingat nggak pembahasan kita tentang posesif? Nah, apa itu arti posesif? Posesif itu artinya kata ganti kepemilikan ya. Oke, kita akan bahas tentang ya, posesif itu dalam bahasa Inggris artinya adalah kata ganti kepemilikan. Nah, nanti untuk posesif itu dibagi menjadi dua, yaitu ada posesif adjektif dan posesif pronoun ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali melihat. Nah, untuk kata ganti kepunyaan atau posesif, kalau posesif adjektif itu kepunyaan saya itu my. Nah, nanti untuk posesif pronounnya akan berubah menjadi mine, gitu ya. Oke, kemudian untuk your, nah nanti untuk pronounnya akan berubah menjadi yours. Oke, kemudian untuk our, nah our itu kepunyaan kita ya. Oke, nanti untuk possessive pronounnya akan berubah menjadi ours. Nah, tinggal ditambahkan s aja, seperti yang your jadi yours, our jadi ours. Nah, kita tambahkan s aja di belakangnya. Kemudian untuk their, kepunyaan mereka, nah, nanti untuk pronounnya akan berubah menjadi theirs. Tinggal tambahkan juga di belakangnya ada s-nya, gitu ya. Nah, di sini untuk kepunyaan dia laki-laki. Nah, sebagai adjektif dan sebagai pronoun itu tidak ada perubahan atau sama aja ya. His untuk pronounnya akan sama his juga. Oke. Untuk her, her itu kepunyaan dia perempuan. Nah, nanti untuk pronounnya, nanti dia akan berubah menjadi hers. Tinggal ditambahkan s di belakangnya. Nah, untuk eh, kata ganti adjektif its ya, its itu untuk selain orang, bisa untuk hewan atau untuk kata benda ya, atau thing, pokoknya selain orang. Nah, untuk pronounnya dia tidak lazim digunakan. Makanya di sini kita tiadakan untuk pronounnya ya. Oke, kemudian sekarang kita akan lihat ke contoh kalimatnya. Oke, kita lihat contoh kalimat dari possessive adjectives. Oke, yang nomor satu. Nah, di situ ada kata my ya. My itu bisa ditaruh di depan atau di tengah. Contohnya, my car is white. This is my car. Nah, itu eh, kata ganti kepunyaan saya atau my gitu ya. Kemudian yang nomor dua, your book is thick. This is your book. Nah, itu artinya apa ya di sini? Kak Siti Mariam, your book is thick. Artinya buku kamu thick apa thick? Iya, buku kamu itu thick, tebal. Nah, this is your book. Ini adalah buku punya kamu. Your, gitu ya. Untuk posisi atau penempatan possessive adjektif itu bisa di awal dan bisa juga di tengah. Dan selalu untuk possessive adjektif itu harus diikutin oleh kata benda setelahnya. My car, your book, gitu ya. Kemudian untuk yang nomor tiga, our house is expensive. Nah, rumah kita itu mahal. That is our house. Itu adalah rumah kita, gitu ya. Kemudian
Yang nomor 4, their mom is beautiful. She is their mom. Nah, ibu mereka itu cantik. Nah, dia adalah ibunya mereka. Nah, mereka di sini tuh harus lebih dari satu. Mungkin anak-anaknya si ibu itu. Mungkin entah itu anaknya 2 atau 3. Nah, their-nya itu kembali ke kepunyaan mereka. Sebagai anak-anaknya si ibu itu tadi ya. Oke. Kemudian yang nomor 5. His friends are nice. Teman-temannya itu baik, menyenangkan. Jack and Jill are his friends. Jack and Jill itu adalah teman-temannya dia. Nah, dia di sini adalah kata kepunyaan untuk laki-laki ya, dia laki-laki ya, his. Nah, kalau kita perhatikan, jadi untuk possessive adjective harus diikuti oleh kata benda his friends gitu ya. His friends. Teman-temannya dia laki-laki. Kemudian untuk yang nomor 6, her cat is cute. Tom is her cat. Ya, kucingnya itu cute. Apa itu cute? Imut. Nah, imut ya. Si Tom itu adalah kucingnya, kucing milik dia. Yang pemiliknya kucing itu adalah kebetulan adalah perempuan. Makanya kita di sini pakai her. Dan nama kucing itu adalah Tom. Ya, kayak di serial Tom and Jerry ya. Oke. Tom is her cat. Tom adalah kucingnya dia. Kemudian untuk yang nomor 7, nah kalau untuk kata ganti it's, nah itu dipakai selain orang ya, atau untuk benda, atau hewan juga bisa. Its camera is small. Its camera is small. Nah, it's di sini kita umpamakan sebagai HP misalkan. Kameranya HP ini tuh kecil. Kameranya kecil nih. Nah, misalkan kita punya HP baru, terus kita bilang ke teman kita gitu kan, kameranya kecil ya. Nah, it's-nya itu kembali ke HP. Its camera is small. Kemudian yang ada kalimat lain, this is its camera. Ini adalah kameranya. Oh, ini loh kameranya HP-nya itu. Nih, itu kan. Jadi it's itu kepunyaan si HP-nya itu, gitu ya. Dan it's itu diikuti oleh kata benda camera. It's camera, itu ya. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan melihat contoh kalimat dari possessive pronouns ya. Oke, untuk possessive pronoun itu akan berbeda dengan possessive adjective. Kalau possessive pronouns itu bisa berdiri sendiri. Maksudnya adalah dia tidak perlu diikuti kata benda atau noun setelahnya. Oke, contohnya mine ya. The blue book is mine. Nah, dia ada di belakang dan tidak diikuti oleh kata benda ya. Your book is red, but mine is blue. Ya, bukumu itu merah, tapi punya aku itu biru. Nah, di sini maksudnya adalah buku punya saya. Mine is blue. Bukan mine book ya, tapi mine is blue. Nah, oke. Kemudian untuk kata ganti kepunyaan kamu. Oke. The red car is yours. Oke. Mobil merah itu adalah punya kamu. My car is black, but yours is red. Oke. Nah, mobil saya itu berwarna hitam, tapi punyamu itu berwarna merah. Itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini yours itu tidak diikuti oleh kata benda. Misalkan kita bilang sama teman kita, ada mobil nih warna merah sama warna hitam. Nah, kita bilang, it's mine. Yang warna merah nih, terus yang warna hitam, it's yours. Nah, gitu kan. Udah cukup, tidak usah diikuti oleh kata benda lagi. It's mine, it's yours. Gitu ya. The red car is yours. And then the black car is mine. Gitu kan. Oke, kemudian yang nomor 3, di sini ada kata ganti kepunyaan kita atau ours. Oke.
Contoh kalimatnya, that big house is ours. Rumah besar itu adalah kepunyaan kita. Oke. Rumah mereka itu kecil, tapi kepunyaan kita itu besar. Gitu ya. Jadi bisa juga kita bandingkan untuk membandingkan dua hal. Ya, that big house is ours. Rumah yang besar itu kepunyaan kita. Oke. Rumah mereka kecil, tapi kepunyaan kita itu besar. Ours di sini adalah kepunyaan kita dan jangan diikutkan lagi atau diikuti lagi dengan kata benda karena bedanya posesif adjektif dengan pronoun, kalau tadi adjektif harus diikuti oleh kata benda, sedangkan untuk posesif pronoun tanpa diikuti kata benda dan dia bisa berdiri sendiri ya. Oke, kemudian next untuk theirs. Theirs itu kepunyaan mereka. Oke, contoh kalimatnya. That high tower is theirs. Menara yang tinggi itu adalah kepunyaan mereka. Oke. Bisa juga kita bandingkan. Our tower is low, but theirs is high. Menara kita itu rendah, tapi menara punyaan mereka itu ya tinggi. Gitu ya, but theirs is high. Ya, kemudian untuk berikutnya, untuk nomor 5, his. His itu kepunyaan dia laki-laki. Nah, untuk adjektif atau pronounnya itu bentuknya sama. Kalau yang lainnya itu ditambahkan s di belakangnya, untuk pengecualian his ini sama ya. Oke, the old bicycle is his. Ya, sepeda lama atau sepeda tua ini adalah punyanya dia, dia laki-laki. Oke, her bicycle is old, but his is new. Sepedanya dia itu sudah lama atau sudah tua, tapi kepunyaan dia itu baru. Nah, gitu ya. His itu kepunyaan dia, laki-laki. Kebetulan sama bentuknya ya. Ya, oke. Kemudian untuk yang nomor 6. Nomor 6 itu di situ ada hers, ya. Kepunyaan dia perempuan ya. That deep well is hers. Well di sini artinya bukan baik atau dengan baik ya, tapi well di sini artinya sumur ya. Sumur yang dalam itu adalah kepunyaannya dia, dia perempuan. His well is shallow, but hers is deep. Sumurnya dia punya laki-laki itu dangkal, tapi hers is deep. Hers itu maksudnya adalah kepunyaannya dia perempuan atau sumurnya dia itu dalam. Ya, udah tidak perlu diikutkan dengan kata benda lagi ya. Oke. Misalkan kita eh, melihat ada dua sumur, sumur yang dangkal dan sumur yang dalam. Ya, sumur yang dalam kita bisa bilang it's hers. Nah, untuk sumur yang dangkal atau sorry yang dalam kita bisa bilang it's hers. Kalau yang dangkal kita bilangnya it's his. Itu ya, shallow itu dangkal ya. Oke, kemudian kita review kembali untuk perbandingan antara possessive adjektif dan possessive pronoun ya. Kita bisa lihat di sini my and mine. Ya, this is my cat. This cat is mine. Oke, kita lihat ya di situ ya. My harus diikuti oleh kata benda. Tapi mine itu bisa berdiri sendiri. This cat is mine. Kemudian untuk yang nomor 2, kata ganti your and yours. That is your umbrella. Oke. Kemudian untuk pronounnya menjadi that umbrella is yours. Gitu ya. Payung itu punya kamu. Gitu ya. Oke, kemudian sampai di sini ada pertanyaan, Kak Siti? Nggak ada sih, Bu. Cuma agak bingung.
Oh, oke, udah nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan ya. Oke, Kak Siti, coba boleh dicoba baca nomor 3 ini, yang hour dan hours. Kalimatnya, silakan dibaca, coba ya. Silakan, bisa dicoba dibaca kalimatnya untuk yang nomor 3, Kak Siti Mariam. Boleh dibaca? Salah, Nomor- Bu. Gimana? Aku takut salah, Bu. Nggak apa-apa. Baca. Kita sekalian belajar cara membaca biar Ibu kan dengar suaranya Kak Siti nih. Nggak apa-apa. Silakan baca these are our books. Nah, dicoba. Silakan. These are our books. Nah, sip. These books. These books are ours. Iya, oke. These are our books. Ya, ini adalah buku-buku punya kita. Iya, di sini pakainya these are ya, karena bukunya ada banyak. These books are ours. Nah, kalau kita pakai yang pronoun berarti taruh di belakang tanpa diikuti lagi bukunya ya. Buku-buku ini adalah kepunyaan kita. These books are ours, gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 4 boleh dibaca lagi Kak. Theirs sama theirs. Those are their Oke, teachers. ya. Those teachers. Berikutnya, ya, oke. Those are their teachers. Itu adalah guru-gurunya mereka, punya mereka. Those teachers are theirs. Nah, dari sini bisa kita kembalikan ke murid-murid misalkan ya. Jadi kan karena muridnya ada banyak, kita pakainya mereka, gitu kan? Karena teachernya atau gurunya ada beberapa, jadi kita tambahkan s ya di belakangnya ya. Those are their teachers. Itu adalah guru-guru mereka. Merekanya itu kembali ke students, gitu ya. Those teachers are theirs. Nah, kita bisa ganti dengan eh, kata ganti yang menggunakan pronoun, taruh di belakang dan tanpa diikuti kata benda. Those teachers are theirs. Oke, ya. Oke, kemudian next. Untuk kata ganti his and his. Nah, kebetulan ini sama ya, ininya bentuknya nggak ada perubahan. Kalau yang lain kita tambahkan s di belakangnya untuk pronoun, sedangkan kecuali untuk his ini sama. Contohnya, this is his new cap. Ini adalah topi barunya dia. Nah, di laki-laki maksudnya ya, his ya. This new cap is his. Topi baru ini adalah kepunyaan dia. His cukup titik, tidak ada kata benda setelahnya karena itu berfungsi sebagai pronoun ya. This new cap is his. Ya. Oke, kemudian untuk yang nomor 6. Nah, untuk her and hers. That is her dress. Itu adalah apa dress? Baju ya. Itu adalah bajunya dia, dia perempuan ya. That dress is hers. Ya, that dress is hers. Baju itu tuh punyaannya dia. Oke. Ya, atau kita bisa bilang that's hers. Itu adalah kepunyaannya dia, perempuan ya. Oke. Kemudian untuk yang nomor 7, it's itu selain untuk eh, orang ya. Contohnya di sini cuma satu aja karena untuk yang pronoun tidak lazim digunakan. Makanya di sini ada satu kalimat aja, its ears are long. Nah, kita misalkan ambil contoh, kita lihat ada kelinci. Nah, kita bilang, itu telinganya panjang. Nah, telinga punyanya si kelinci. Nah, berarti it's kan, punyanya si kelinci atau punyanya hewan itu. Its ears are long. Nah, gitu ya. Oke, oke itu untuk contoh kalimat. Nah, kemudian untuk
tugas, keperluan mengisi nilai rapot. Nah, Miss membutuhkan pengumpulan tugas. Oke, di sini tugasnya lumayan mudah ya. Nah, tinggal bikin kalimat, ya, kalimat personal pronoun dan possessive. Nah, nanti untuk mengerjakan tugas bisa dilihat lagi materi-materi yang sudah Miss share sebelumnya. Atau misalkan nanti ada yang belum di-share, nanti di-share ya. Nah, sebelum mengerjakan tugasnya, silakan nanti dibuka lagi untuk materinya. Iya, oke. eh Gimana Kak Siti? Silakan nanti dicek di grup atau sudah dibuat ini ya, Google Classroom ya. Kemarin nih sudah share materi di Google Classroom, nanti tinggal dikerjakan tugasnya ya. Itu tugasnya dikirim di mana, Bu? Tugasnya. Ya, tugasnya nanti eh, bisa dikirim ke WA-nya Ibu aja, Japri bisa ya. Atau nanti Miss umumkan lagi di grup nanti ya untuk pengerjaan tugas ya. Ya, Bu. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini. Oke, Miss mau review sedikit lagi. Jadi, tadi yang namanya kata ganti kepemilikan itu ada yang berfungsi sebagai adjektif dan sebagai pronoun ya. Oke, jadi nanti Kak Siti tinggal dibaca-baca lagi. Kemudian untuk tugas tinggal bikin kalimat aja. Kalimatnya yang simple nggak apa-apa. Diusahakan jangan sama dengan yang tadi sudah di-share ya. Tinggal diganti mungkin bendanya atau subjeknya gitu ya. Oke, ya oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Oke, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.